Bang, bisa Bang ceritakan tentang kronologis bagaimana Abang bisa mengetahui proses meninggalnya almarhum istri Abang? Nah, saya posisi Pak kemarin ada di Tiga Binanga, dan posisi saya di Tiga Binanga malam itu juga hampir jam 12 lewat HP saya tidak aktif lagi. Nah, jadi setelah saya pulang dari bawah gunung, pulang pagi saya aktifkan HP saya terdengarlah melihat ada posting-postingan bahwasanya istri saya udah meninggal dunia, dan ada panggilan juga dari beberapa orang keluarga. Nah, saya dipanggil untuk pulang untuk bisa menemui istri saya, dan sampai saya di sana ternyata istri saya sudah dikubur. Di sana itu hari apa itu Bang sampai Abang di sini? Pokoknya hari Seninnya Pak. Senin jam 12 lewat saya sampai di Siantar, istri saya sudah dikubur. Dan sampai di situ saya istirahat sejenak melihat anak saya, tiba-tiba ada panggilan sesama keluarga jam 3 dibawa ke kantor polisi bersama yang menabrak. Bersama yang menabrak. Baru Pak, di situ saya disuruh menandatangani dan disuruh membaca bahwasanya ya untuk proses jasara harja biar cepat keluarnya, gitu aja lah Pak yang saya tahu dari situ. Setelah itu kami pulang dijegat sama polisi lagi, suruh ke kantor jasara harja apa aja yang diperlukan. Gitu. Oke Bang. Saat di kantor polisi, ada nggak diceritakan proses bagaimana kecelakaan yang terjadi terhadap almarhum sama Abang? Ada sedikit sih Pak. Ada sedikit Dari bahwasannya siapa itu? dari Bapak polisi juga. Dari Bapak polisi bahwasannya kencang katanya yang naik kereta ini. Yang naik mobil ini pun kencang juga gitulah Pak. Habis itu terbenturlah kronologinya entah kayak mana, kurang jelas gitu kan Pak. Ya saya iya aja udah gitu aja Pak, karena memang saya masih posisi kehilangan gitu. Jadi Bang, aku tanya sekali lagi. Saat di kantor polisi, adakah Abang dipertemukan dengan si pemilik mobil dan si laki-laki si pembawa sepeda motor? Nah, tidak ada Pak, saya cuma dipertemukan sama yang penabrak istri saya, tapi yang membonceng istri saya tidak ada kabarnya. Jadi saat di polisi itu ada nggak Abang tanda tangani? Apa yang Abang tanda tangan di situ? Tanda tangani soal perdamaian kalau nggak salah di situ Pak. Tapi saya memang di situ saya menyerahkan apapun itu semua saya serahkan sama mertua saya bilang gitu. Dan di situ rupanya tertera di bacaan itu bahwasanya saya situ jadi saksi. Udah itu aja yang saya tahu sampai sekarang Pak. Karena Abang serahkan ke mertua. Iya Pak. Tapi Abang dilibatkan menjadi saksi ya? Iya Pak. Satu lagi Bang. Dengan tidak dipertemukannya Abang dengan si pengendara sepeda motor yang membonceng almarhum istri Abang. Bagaimana tanggapan Abang itu? Ya jujur sih saya nggak terima Pak. Apa gunanya lah, ibaratnya yang bonceng masa katanya mengakui sebagai suaminya, sementara saya suaminya masih hidup, dan ternyata habis itu dia mengakui suami langsung nggak ada kabarnya sampai sekarang Pak. Harapan Abang apa? Harapan saya Pak, kalau bisa yang membonceng istri saya harus ditangkap dan harus dipertemukan sama saya. Kalau memang bisa dihukum, karena nyawa nggak mungkin bisa dikembali lagi dengan adanya dia pergi gitu aja Pak. Masalah perdamaian yang Abang tanda tangan itu? Ya saya kemarin karena masih baru kehilangan, saya iya aja Pak. Tapi seperti orang bodoh. Tapi sekarang saya setelah udah mengetahuinya semua tentang yang kayak mana, saya harus dapatkan laki-laki itu Pak. Resmi gak Abang dengan almarhum menikah? Resmi Pak. Tanggal berapa? Bisa Abang terangkan menikah di mana? Saya nikah di Tiga Panah, Tanah Karo pada tanggal 19 Mei 2017. Sampai saat ini saya masih sah suaminya. Untuk masalah
si anak saat ini bersama siapa bang? Korban kan saat di kecelakaan terjadi Iya kan Pak. membawa anak. Apa benar itu anak orang abang? Anak saya Pak, anak saya bersama istri saya. Itu sepeda motor siapa bang? Sepeda motor dapat kabarnya Pak, sepeda motor yang membawa istri saya tadi Pak. Bukan sepeda motor istri abang ya? Bukan Pak. Jadi saat di polisi, abang dipertemukan dengan si pemilik mobil yang menabrak kereta bang? Iya Pak. Diperkenalkan. Diperkenalkan Pak. Hanya satu, si pemilik sepeda motor yang membonceng istri abang tidak ada di situ. Tidak ada Pak. Tapi dilakukan perdamaiannya. Dilakukan perdamaian Pak. Ya, tanpa pengertian abang. Tanpa abang nggak tahu di mana abang saat itu dalam kondisi Berduka. berduka. Jadi meminta pihak kepolisian Untuk lebih tegas lagi Pak, lebih bagus dipertemukan, harus dapat yang membonceng istri saya tadi. soal perdamaian yang dilakukan sama mertua gimana? Nah, soal perdamaian yang dilakukan sama mertua, memang saya ada di posisi situ Pak. Datang mereka setelah kami perdamaian di Polsek, Polsek Pak. Setelah Polsek, Siantar Martoba, baru saya bilang sama yang menabrak untuk datang malam itu juga untuk takziah, untuk mengapakan istirahat baiknya, dan ternyata tidak datang. Baru besoknya kami menelepon polisi lagi, menelepon polisi agar menelepon pembawa mobil bahwasanya harus datang. Barulah datanglah dia malam itu juga Pak, dengan memberikan jumlah uang 5 juta, ditambahi lagi uang yang untuk pengambilan mayat istri saya 2.200.000. Siapa itu? Yang penabraknya Pak, pemilik mobil. Ya? Pemilik mobilnya Pak. Udah datang memberikan uang 5 juta dan tambahan 2.200.000. Yang menerima siapa Bang? Yang menerima 5 juta saya, 2.200.000-nya mertua saya. Itu uang apa itu Bang? Katanya uang kayak mana dibilangnya Pak? Uang minta maaf gitulah Pak, minta maaf dan membawa beras juga, telur gitulah Pak. Uang minta maaf orang sungkawa ya. Jadi saya bilang juga di situ Pak, saya terangkan apa segini harga istri saya, nyawa istri saya juga anak saya yang harus dirawat sampai besar tanpa orang tuanya. Tapi memang ini yang Pak, cuma ini yang kami punya katanya gitu Pak. Jadi ya saya nggak bisa menekankan seseorang juga, cuma memang dalam hati memang belum puas kalau laki-laki yang membonceng istri saya itu belum ditemukan, perdamaian itu kayaknya belum selesai gitu aja lah Pak. Udah berapa lama hidup bersama dengan almarhumah? Hampir mulai tahun 2017 lah Pak, sampai tahun 2023 ini. Tidak ada perpecahan, tidak ada surat apa? Tidak ada Pak. Masih utuh. Masih utuh, tetap kami suami istri sah. Dengan siapa Bang? Mariadi saya Pak. Umur saya tahun 88 berapa ya Pak? Tahun 88 lah saya Pak. Tinggalnya di mana Bang? Tinggal saya di tempat mertua sini, Rambung Merah Pak. Tinggal di mana? Tempat tinggal saya di Rambung Merah sini Pak, sama mertua. Sama dengan mertua. Sama mertua Pak. Terima kasih Bang ya. Iya Pak.